Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Santi Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi dan pelopor pendidikan bagi pribumi dari penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri Taman Siswa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi pribumi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga mempunyai tujuan membentuk budi pekerti yang halus pada peserta didik. Budi pekerti yang halus pada peserta didik akan membentuk karakter yang baik, memiliki moral dan etika yang benar, serta dapat membentuk kepribadian yang baik. Hal ini akan membantu peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri dan dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Kecerdasan otak meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan harus mampu mengoptimalkan potensi kecerdasan otak peserta didik, sehingga dapat berkembang secara maksimal. Hal ini dapat dicapai melalui metode pembelajaran yang inovatif, serta peningkatan kualitas guru dalam memberikan pengajaran yang efektif. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah untuk mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Pendidikan harus mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pola hidup sehat, serta mengajarkan peserta didik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Pendidikan juga harus memperhatikan faktor lingkungan, seperti kebersihan lingkungan sekolah agar dapat mendukung kesehatan peserta didik. Pendidikan adalah sebuah taman dan pendidik adalah seorang petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru layaknya sebagai petani yang merawat benih-benih dengan sepenuh hati, memperlakukannya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena ilmu merawat padi tidak akan sama dengan ketika merawat jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk menghamba pada anak, dalam artian menjadikan anak sebagai pusat belajar. Dengan kata lain, adanya keharusan bagi kita memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan adalah selalu berorientasi pada anak didik. Istilah yang paling sering kita dengar adalah student center. Guru menjadi panutan atau fasilitator memenuhi kebutuhan kodrat anak. Di sekolah saya sudah menerapkan pendidikan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak yang ada di sekolah saya seperti kemerdekaan belajar, berpikir kreatif dan inovatif, serta pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak diberi kebebasan dalam mengikuti pembelajaran, disesuaikan dengan lingkungan sekitar, dan anak-anak mulai diajarkan pembelajaran menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti menggunakan iPad yang ada di sekolah. Selain itu, di sekolah saya juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menggali kompetensi dan kemampuan anak, menggali
minat dan bakat anak masing-masing. Adapun kegiatan ekstrakurikulernya antara lain kepramukaan, ekstrakurikuler menari, dan juga gambar bercerita. Untuk mewujudkan program-program yang telah dilakukan oleh sekolah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program dari sekolah. Yang kedua, guru yang belum memahami pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tantangan-tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya antara lain adalah yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan atau seminar ataupun workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru memberi contoh teladan yang baik kepada semua murid di sekolah. Untuk mewujudkan terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid, sebagai seorang guru, kita juga harus mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Anak akan melakukan apapun yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka anak akan baik pula perilakunya. Guru juga harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan supaya siswa menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh guru. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang maknanya adalah walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Guru yang berada di antara siswa-siswa harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang positif bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang maknanya adalah seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.